Mencapai Pancasila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kali ini bertemu dengan saya Abdullah Ragintan bersama narasumber saya. Di sini ada Bapak Abdul Munif. Di sini kami ingin berbincang-bincang sedikit tentang apa-apa yang belakangan ini sedang viral nih Pak. Ada budaya baru di mana ada sekelompok pemuda yang menamakan mereka sebagai pemuda Pancasila. Dengan adanya pemuda Pancasila di sini, akhirnya masyarakat mulai ada yang resah, ada yang mendukung. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini yang saya ingin kulik adalah mengenai Pancasila itu sendiri. Bagaimana Pancasila itu terbentuk, mungkin hingga makna-makna atau falsafah-falsafah yang ada di dalamnya, terkandung di dalam filsafat Pancasila seperti itu. Ya, Pancasila itu sebuah manifesto. Jadi masyarakat harus memahami apa itu manifesto. Manifesto itu adalah suatu nilai yang disampaikan. Nilai itu misalkan sama dengan nilai pesan yang disampaikan Tuhan melalui Rasul, berupa ajaran yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quran misalkan. Jadi nilai yang dipesankan itu adalah sebuah nilai yang suci. Nah, itu harus dibedakan antara misalkan nilai Islam dengan orang Islam. Itu dua hal yang berbeda. Nilai Pancasila dengan orang Indonesia yang berpancasila, seperti termasuk tadi pemuda Pancasila atau ada ormas-ormas lain juga yang memakai nama Pancasila. Itu orangnya. Jadi antara manifesto dengan orangnya itu kadang-kadang orangnya masih jauh daripada manifesto itu sendiri. Berarti kalau kita bisa bicara, berarti kalau Islam itu punya Muslim, kalau Pancasila punya masyarakat Indonesia berarti? Ya, masyarakat Pancasilais adalah masyarakat Indonesia. Apakah masyarakat Pancasilais itu sudah dekat dengan nilai yang dimaksud? Nah, ini tanda tanya. Kalau pendapat saya sendiri masih jauh, karena nilai Pancasila sebetulnya identik dengan nilai agama. Pertama sudah menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia sudah menyatakan diri dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu dalam pembukaannya sebagai konstitusi daripada bangsa Indonesia, bahwa kita adalah bangsa yang berketuhanan. Ketuhanan ini tidak menjerumus ke agama satu gitu ya? Tidak, karena di dalam rentetan turunan itu dimulainya dari pertama manusia terbedakan dari binatang hanya dari akal. Berarti nomor satunya urutannya akal. Akal manusia kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang disebut epistemologi, termasuk ada ilmu filsafat, metafisika, ada ilmu tafsir, ada banyak sekali ilmu teknologi, semua dilahirkan dari akal manusia. Baru dari epistemologi itu turun kepada ketuhanan. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal dari beragama adalah tentang mengenal Tuhan. Bukan sebaliknya, fenomena keberagamaan di Indonesia itu dimulai dari amalan dulu, mengamalkan dulu. Padahal amalan itu ada di ujung. Setelah kita berketuhanan, kemudian beragama, di dalam agama juga ada madhab-madhab pemikiran yang berbeda-beda, yang itu merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disebut madhab-madhab fikih misalkan, atau madhab-madhab pemikiran. Terakhirnya dikonversi menjadi amal. Nah, di kita fenomenanya dibalik. Kita beramal dulu, baru kita belajar tata caranya. Ini kan sama dengan kalau membangun gedung, gambarnya dulu,
baru kuli menggali tanah. Lah ini menggali tanah dulu, baru melihat gambar, itu tidak bisa. Seperti itu fenomena yang ada di kita. Fenomena ini mungkin apakah sudah sejak pertama kali datangnya Islam ke kita atau dia mengalami pergeseran, fenomena yang terbalik ini? Hampir di seluruh dunia seperti itu. Karena yang banyak di dalam komunitas bangsa ini kan awam, sehingga belum tertata. Artinya secara rasional memang harus gambar dulu, baru mandor membaca gambar menyuruh orang kuli gitu. Bukan sebaliknya. Itu secara logika. Nah, di dalam Pancasila itu tadi berketuhanan, artinya ketuhanan itu bisa didekati lewat ada ilmu kalam. Kalau ilmu kalam itu berangkat dari teks kitab suci yang ada digabung dengan logika. Kalau ilmu filsafat metafisika itu mengenal Tuhan dari dia adalah sumber dari keberadaan. Dia melimpahkan keberadaannya menjadi alam semesta termasuk kita manusia. Sehingga di dalam memahami ketuhanan, orang berbagai disiplin ilmu untuk dia pakai. Akan tetapi esensinya adalah kembali kepada jiwa manusia, bahwa jiwa itu terbuat dari materi, dari yang kemudian bergabung dengan roh. Penyatuan itu di dalam akal seorang yang dewasa itu terkena taklif atau kewajiban keagamaan. Taklif inilah yang manusia itu nantinya jiwanya akan bergeser naik mendekati sumber, atau dia akan tinggal tetap bergumul dengan alam kematerian atau dunia kedagingan atau dunia kebinatangan. Sehingga kalau orientasi manusia hanya kepada orientasi raga, dia akan tetap tinggal di bumi dunia ini dalam makna dia terperangkap di dalam alam materi. Karena tujuan-tujuan selama hidupnya adalah tujuan-tujuan materi. Untuk itulah agama datang, untuk memandu akal manusia yang tadinya sudah berilmu tadi, dipandu oleh wahyu untuk ada proses atau istiqmal, proses penyempurnaan jiwa. Seiring dengan kata di dalam surat Was-Samsi itu, qad aflaha man zakaha. Menanglah orang yang berhasil mensucikan jiwa. Kata jiwa juga disebut di dalam ayat lain, seperti di surat Al-Fajri itu ada kata ya ayuhan nafs al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada keridhaan Tuhan itu harus dengan jiwa yang al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak tergelisahkan lagi oleh hal-hal yang orientasinya menuju dunia. Kalau makan minum itu ya karena kita sebagai makhluk, tapi orientasi ini masalah ideologi, masalah pikiran, masalah tujuan. Balik lagi Pak, ideologi. Tadi kita berbicara tentang Pancasila. Nah setelah ini kan tadi kan kita membahas sila pertama yang tentang keagamaan. Nah mungkin hubungan apa lagi nih yang ada di pasal, mungkin sila kedua, sila dan seterusnya. Sila kedua kemanusiaan itu sebetulnya manifestasi dari sila pertama, yaitu bahwa kemanusiaan yang adil, bahwa mengenal Tuhan prakteknya adalah menegakkan keadilan. Mengenal Tuhan prakteknya adalah menghilangkan hegemoni antara manusia. Tidak boleh ada hegemoni antara manusia. Tidak boleh tercipta masyarakat yang kelas-kelas, ada kelas kaya, kelas ini, tidak boleh seperti itu. Berarti ada juga, berarti dengan kelas-kelas ini juga kita tidak bisa membedakan ketika orang mengikuti suatu organisasi yang tadi seperti tadi, kita tidak bisa membagikan itu dengan mungkin orang yang dalam organisasi kita atau orang yang Pancasilais dan di luar itu bukan, tidak bisa begitu berarti kan? Tidak, karena kalau sudah dalam
falsafah itu semuanya sudah menjadi satu. Eh, Falsafah metafisika itu tidak ada di barat. Di barat itu mengatakan it doesn't matter, seluruhnya harus berupa verifikasi material, verifikasi positivism, atau harus terindra semuanya. Sementara di agama itu, semua agama ada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Untuk syarat bertakwa harus percaya kepada hal yang gaib, yang metafisik. Itu seperti itu, sehingga dari dua sila saja itu sudah mencakup dari tujuan utama agama, yaitu mengenal Tuhan dan menegakkan keadilan di muka bumi. Adapun Indonesia itu adalah wadah atau alat untuk memanifestasikan dua cita-cita tadi. Kemudian tata cara kepemimpinannya diatur di dalam sila keempat, itu menyangkut persoalan politik, bagaimana kita mengatur daripada wadah Indonesia tadi. Kemudian sila kelima itu merupakan suatu sila praktek. Jadi semuanya itu hanya akan jadi omong kosong kalau tidak termanifestasi di dalam prakteknya, yaitu ya ada di sila kelima. Oh, berarti dia urutannya juga sama kayak yang tadi, yang agama. Ya. Amalnya tuh terakhir berarti kan? Ya. Yang praktek Amal kelima. adalah terakhir setelah seluruh konsumsi itu matang di dalam masyarakat, di dalam tatanan. Terakhirnya bisa jadi menjadi indikator sejauh mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa dilacak di dalam data yang ada. Fakir miskinnya berapa, angka kemiskinan berapa, itu semua harus diperkecil atau ditipiskan sampai menjadi tegaknya keadilan di bumi Indonesia yang adil, makmur, gemah ripah, roh jinawi, ya tata tentrem, kalau orang Sunda bilang kacai jadi salewi, kadarat jadi salogan. Terakhir nih Pak, ini pertanyaan terakhir yang mungkin akan menjadi pertanyaan yang masyarakat banyak juga pertanyakan begitu. Setelah tadi kita bahas singkat mengenai filsafat, tentang filsafat Pancasila secara garis besarnya, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah setelah kita mengerti garis besar apa yang dicita-citakan di dalam Pancasila ini, sebenarnya kegiatan atau program kerja apa yang seharusnya ada di organisasi pemuda-pemuda ini yang bukan harus mungkin, tapi mungkin lebih baik mereka kerjakan ketimbang hanya membangun pos, hanya memperbanyak anggota dan lain-lain gitu. Ya, itu kan sudah merupakan turunan yang kesekian. Jadi segala sesuatunya itu harus dibereskan dari atas. Karena kalau turunan itu paling nanti juga habis sendiri, nanti juga sepi sendiri gitu, karena tidak ada underline atau dasar yang bisa untuk dia aktif gitu. Ujung-ujungnya misalkan nanti bentrok dengan masyarakat sendiri karena orang hajatan harus dimintai uang, itu nanti lama-lama kalau tidak didukung rakyat ya pasti barang akan bubar. Di atasnya itu adalah di dalam tracking seluruh narasi penafsiran terhadap Pancasila yang ada di perguruan tinggi, itu semuanya basicnya adalah basic dari filsafat barat. Jadi nggak ngangkat, karena ada ketuhanan, ada kemanusiaan. Ketuhanan full metafisika, full ghaib. Kemanusiaan separuh full, separuh tidak. Separuh manusia bisa dilihat raganya, tapi ruhnya, ilmunya, hayalannya semua nggak bisa dilihat. Jadi itu metafisik juga. Jadi tidak mungkin akan membedah Pancasila dengan ilmu filsafat barat. Untuk itu warisan kepada generasi mendatang adalah bagaimana melahirkan tafsir Pancasila yang layak, sehingga berjalan waktu 76 tahun dalam tafsiran yang sangat materialistis, itu akan hasilnya juga karena batu tapakannya buruk akan menghasilkan satu finishing atau print out yang buruk. Harus kita menata atap langit kita, artinya langit pemikiran itu perlu ditata dalam suatu dinamika baru, melihat 70 tahun ke depan Indonesia harus dipayungi oleh Pancasila yang bisa disederhanakan kepada rakyat. Misalkan rakyat itu taunya
Pancasila ada itu dari adanya keadilan yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kita bisa menampakkannya ya dengan gerakan yang langsung kepada manfaat, karena dalam Al-Quran juga khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu dilihat dari sisi manfaatnya, karena orang tidak tanya kita agamamu apa, tapi manfaat beragama itu apa. Ya, mungkin sekian saya ambil kesimpulan bahwa di dalam negara ini mungkin kita sebagai masyarakat, sebagai pemuda, kita kedepannya mungkin bisa lebih memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Pancasila, sehingga ketika kita memahami betul apa yang ada di dalam sana, kita bisa mengamalkan sesuai dengan cita-cita yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.